Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bipos Online. Kembali lagi di program Tribun Series Suara Rakyat bersama saya Dodi, jurnalis Banjarmasin Post. Nah, di program Tribun Series Suara Rakyat seperti biasa kita akan membahas terkait tema politik dan kepemiluan. Untuk episode hari ini, pemirsa Bipos Online, kita akan rencananya kita mau mengenal lebih dekat nih sosok salah satu anggota DPD RI dari Kalimantan Selatan. Nah, untuk membahas tema ini tentu kita tidak sendirian. Hari ini saya di studio sudah kedatangan narasumber, yaitu anggota DPD RI Dapil Kalsel, Dr. Haji Pangeran Syarif Abdurrahman Bahashim MM, atau yang juga akrab disapa Habib Banua. Selamat sore, Habib. Sore, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Habib, hari Alhamdulillah sehat. Terima kasih undangannya. Baik. Habib, hari ini di studio Banjarmasin Post memang datang langsung dari Jakarta atau memang ada kegiatan hari ini di Banjarmasin? Memang pas kebetulan waktu masa reses, jadi ada di dapil. Baik, baik. Ya. Nah, pemirsa Post Online, kita akan mencari tahu lagi nih, lebih mengenal dekat lagi dengan sosok Habib Banua. Kita akan tanyakan, Habib, beberapa bulan lagi ini kan Habib akan purna tugas nih sebagai anggota DPD RI dari Kalimantan Selatan. Gimana perasaan Habib sekarang? Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih ya kepada masyarakat yang sudah mempercayakan kepada saya untuk bisa mengabdi di Provinsi Kalimantan Selatan dan ditempatkan di tingkat nasional di lembaga negara DPD RI, Dewan Perwakilan Republik Indonesia. Tentu ini sangat membanggakan bagi kami secara pribadi. Dan alhamdulillah setelah 10 tahun ini kami bekerja mengabdi untuk tanah kelahiran kita, yaitu Banua yang kita cinta ini. Alhamdulillah ya, setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Selama 10 tahun kita mengabdi alhamdulillah, dan mudah-mudahan nanti sampai 30 September kita bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh masyarakat Kalimantan Selatan kepada kita dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selama ini ada bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berarti masa tugasnya resminya nanti berakhir 30 September. Iya. Baik. Nah, kalau untuk saat ini, Beb, kita tadi sudah disampaikan sedang reses. Nah, apa masih ada tugas-tugas lain yang masih dilaksanakan di sisa masa waktu sekarang ini, Beb? Kita selama ini fokus mengawal aspirasi dari daerah Gambut Raya dan Kambatang 5, dan karena di Komite 1 kebetulan kami adalah pimpinan Komite 1 DPD RI, kami sangat fokus untuk mengawal ini. Dan alhamdulillah untuk daerah otonomi baru Kambatang 5 yang ada di Kota Baru dan juga Gambut Raya yang ada di Kabupaten Banjar kita kawal, dan alhamdulillah nama 2 kabupaten ini telah kami masukkan dalam daftar list yang ada di DPD RI sebagai daerah yang menjadi calon daerah otonomi baru. Harapan kami dengan kami telah mengawal 2 calon daerah otonomi baru ini, jika memang nanti pemerintah membuka moratorium, maka 2 kabupaten ini bisa running, bisa secepatnya terrealisasi, dan harapan kita bersama agar terjadi secepatnya pemerataan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakatnya. Artinya ini ada progres baru, Beb, ya, dari rencana atau keinginan dari pemekaran 2 daerah ini. Jadi saya sampaikan saja progresnya karena saya memang mengikuti. Untuk daerah otonomi baru Kambatang 5 yang ada di Kota Baru itu alhamdulillah sudah di tingkat kabupatennya sudah clear and clean. Di tingkat kabupaten saya sudah mendengar laporan dari kawan-kawan panitia di sana bahwa DPRD kabupatennya sudah menyetujui, kemudian bupatinya juga sudah setuju, dan sudah diserahkan ke provinsi. Tinggal nanti provinsi mungkin yang akan memparipurnakan, dan oleh Pak Gubernur nanti bisa langsung diserahkan ke pusat. Adapun Gambut Raya, saya juga ingin sampaikan kepada masyarakat ya, bahwa Gambut Raya ini di tingkat kabupaten masih belum Masih berproses. masih berproses.
eh, masih di tingkat musyawarah desa. Ada beberapa desa yang masih belum melaksanakan musyawarah desa, dan kalau itu sudah terjadi, maka nanti DPRD Kabupaten Banjar akan memparipurnakan, kemudian mungkin ditandatangani juga oleh Pak Bupati, baru nanti diserahkan ke provinsi. Yang jelas kalau dua dari daerah otonomi baru ini, Kambatang 5 memang selangkah lebih dahulu terdepan. Baik, baik. Nah, mungkin secara lebih luas lagi nih, Bib, selain tadi terkait mengawal juga terkait rencana pemekaran di Kalimantan Selatan. Nah, selama 2 periode menjabat sebagai anggota DPD RI ini, mungkin legasi apa sih atau warisan apa sih yang lebih khusus nih yang rasa menurut Habib ini penting yang sudah dilakukan? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Mungkin ada sebahagian dari masyarakat yang belum tersampaikan, belum mengetahui. Pada periode pertama pencalonan kami menjadi calon anggota DPD RI, memang sebelum terpilih pun memang sudah ada target yang ingin kami capai. Jadi ada motivasi pada periode pertama kami, yaitu pada 2014, kenapa kami mau nyalon DPD RI. Salah satunya adalah pembangunan airport Samsudin Nur yang baru. Dan alhamdulillah setelah kami duduk diamanahkan oleh masyarakat pada 2014 itu, kami langsung berada di Komite 2 yang memang mitra kerjanya adalah BUMN, termasuk juga untuk airport itu Angkasa Pura. Dan alhamdulillah kita langsung running, kita rapat kerja dengan Menteri Perhubungan waktu itu Pak Ignatius Jonan, kemudian dengan Menteri BUMN Ibu Rini Sumarno. Alhamdulillah kita sampaikan bagaimana kontribusi Kalimantan Selatan terhadap pembangunan nasional, bagaimana sumber daya alam Kalimantan Selatan yang berkontribusi secara nyata dan signifikan untuk pembangunan nasional. Sedangkan yang kita dapat hanyalah debu dan lubang saja. Nah, sehingga kita menginginkan bahwa kebersamaan ini harus ada. Pemerintah pusat harus memperhatikan Kalimantan Selatan. Nah, kita ini tertinggal infrastruktur. Salah satunya pintu masuk kita adalah airport. Kita tahu pada saat itu airport kita itu terburuk sedunia akhirat. Saya bikin statement seperti itu dan langsung headline waktu itu, baik itu di Banjarmasin ataupun di media massa yang lain. Dan kita juga waktu itu memanggil menteri supaya datang melihat langsung ke Kalimantan Selatan. Jadi waktu itu yang datang adalah Menteri Perhubungan Pak Ignatius Jonan, didampingi oleh Direktur Utama Angkasa Pura untuk datang dan melihat langsung. Dan pada saat beliau datang ke airport Samsudin Nur yang lama, yang seperti gudang itu, beliau langsung peluk saya, karena saya pada saat rapat kerja dengan beliau, saya memakai diplomasi megafon. Suara saya tinggikan dengan statement yang lumayan keras, dan alhamdulillah itu menjadi perhatian. Akhirnya beliau datang setelah melihat realita di lapangan, fakta empirisnya bagaimana airport kita memang sudah overload penumpangnya. Akhirnya beliau memeluk saya, beliau katakan, betul kata Pak Habib, katanya memang sudah tidak layak. Sehingga alhamdulillah pada saat kita ngotot seperti itu, kita juga di backup oleh pemerintah provinsi. Waktu itu Pak Gubernur Di Arifin, beliau juga backup kita. Alhamdulillah keseriusan dan juga sinergi yang baik dengan stakeholder yang ada di provinsi ini semuanya berjalan. Kita surati Pak Presiden, kita surati waktu itu Kepala Staf Angkatan Udara, kita surati Panglima TNI, karena memang pada saat itu Samsudin Nur kan di angkatan udara kan. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus disinkronkan. Akhirnya kita semuanya duduk bersama. Ketika saya mengundang Kepala Staf Angkatan Udara itu ke Banjarmasin, yang mewakili ada datang 3 jenderal bintang 2 1 dan jenderal bintang 2 orang. Jenderal bintang 2-nya 1, jenderal bintang 1-nya ada 2 orang. Datang, akhirnya kita dengan Pak Gubernur waktu itu Pak Rudi Arifin, kita tanda tangan MOU,
kesepakatan bersama, akhirnya alhamdulillah jalan langsung groundbreaking, dan hari ini masyarakat kita di Kalimantan Selatan bisa melihat bagaimana megahnya airport kita, dan itu alhamdulillah kurang lebih kalau yang saya ingat pembangunan ini memakan biaya 2,3 triliun. Jadi kita patut berbangga bahwa hasil perjuangan kita bisa dikabulkan oleh pemerintah pusat dan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Itu pada periode pertama. Pada periode kedua, alhamdulillah salah satu yang menjadi perhatian kita juga adalah selain daerah otonomi baru yang tadi kita sebutkan tadi, juga berkaitan dengan PDAM, tarif PDAM yang wajib bayar 10 kubik itu. Yang abodemen itu ya. Abodemen. Jadi walaupun tidak dipakai, bayarnya tetap 10 kubik. Nah, saya merasa itu tidak berkeadilan. Sehingga saya menyampaikan kepada Pak Wali Kota bahwa ini harus diubah, Pak Wali. Saya minta ini harus diubah. Karena saya ketika reses ketemu dengan masyarakat, saya pernah ketemu dengan ibu-ibu yang sudah lumayan sepuh, beliau juga sudah tidak ada suami. Beliau mengatakan kepada kita, Habib tolong disampaikan, tolong diperjuangkan bahwa saya ini sendiri, saya tidak ada yang memberi tanggungan kepada saya betul-betul sendiri. Saya setiap bulan harus bayar 70.000 rupiah waktu itu. 70.000 rupiah, saya itu sangat berat katanya. Sedangkan saya mandi juga bukan dengan air PDAM. Saya mandi hanya pakai air sungai. Saya lihat juga sungainya, minta maaf ya Allah, kita tahu lah sungai sudah lumayan tercemar juga. Jadi yang digunakan oleh ibu ini hanya untuk air minum saja. Jadi beliau bayar 70.000 padahal pemakaiannya tidak sampai 10 kubik. Yang saya sampaikan kepada Pak Wali Kota dan diterima dan langsung diubah. Nah, ini juga salah satu daripada perhatian kita kepada masyarakat bahwa kita sebagai pemangku kebijakan, stakeholder yang ada harus selalu membuat satu kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kita. Ini saya rasa tugas bagi kita semua. Artinya salah satu atau salah dua contohnya tadi berdirinya Bandara Megah Samsudin Nur sekarang dan juga dihapuskannya abodemen minimal PDAM ini salah satu tidak lepas dari kinerja DPD RI juga. Saya bisa nanti dikonfirmasi kepada Pak Rudi Arifin atau sama Pak Ibnu Sina sebagai Pak Wali Kota kita. Kita memang sangat fokus karena saya ini kan lahir di Banjarmasin, besar di Banjarmasin, dan mungkin meninggal nanti di Banjarmasin. Jadi tentu ini menjadi perhatian kita bahwa kota kita, kampung kita ini ya haruslah sejajar dengan kota-kota yang ada di Indonesia. Atau kalau kita bicara lebih besar lagi, seharusnya kota kita ini karena sebagai bahagian daripada masyarakat ekonomi ASEAN, seharusnya kota kita juga sejajar dengan kota-kota yang ada di negara-negara ASEAN, bukan cuma di Indonesia. Walaupun masih banyak yang harus dikejar ya. Tentu itu harus selalu kita kejar. Ada yang kurang harus diperbaiki. Yang sudah baik harus ditambah lagi, ditingkatkan. Baik. Nah, tadi cukup banyak kisah-kisah ini terkait kinerja. Nah, mungkin kita agak sedikit ke sisi pribadinya, Habib. Selama hampir genap 10 tahun ini 2 periode sebagai senator dari Kalsel. Mungkin apa sih pengalaman pribadi yang paling berkesan melekat di Habib nih? Saya jujur saja, yang paling membanggakan dan menyenangkan hati saya itu adalah ketika Airport Samsudin Nur itu bisa gol. Karena saya tahu sendiri hasil percakapan saya dengan Pak Gubernur waktu itu, sebenarnya kata beliau airport itu sudah direncanakan pembangunannya sejak tahun 2000. Tapi karena ada masalah lahan, ada masalah yang lain-lain, akhirnya molor. Tidak terrealisasi sampai 2017 itu kan groundbreaking kalau tidak salah. Jadi kita 2015 itu ketika dilantik itu langsung kita kejar itu. 4 tahun itu saya tidak mau bergeser dari alat kelengkapan Komite 2 karena memang fokus memperjuangkan ini. Jadi minta maaf, itu perjuangan Airport Samsudin Nur itu bukan perjuangan 1 malam, 1 bulan atau 1 tahun, tapi memang sepertan kontinuitas perjuangan kita sehingga itu bisa betul-betul terwujud. Itu mungkin yang paling mengesankan. Dan juga ada yang cukup mengesankan bagi kita adalah pada saat jalanan di Balangan dan Tabalong rusak parah akibat lalu lalang yang sangat intens
truk-truk yang mengangkut semen itu juga kita datang dengan komite 2 waktu itu, pimpinan ketua komite 2 kita rapat, kita dorong, dan alhamdulillah akhirnya dicor semua peningkatan jalan. Ya alhamdulillah hari ini sudah bagus. Kalau dulu kan mungkin karena kelebihan tonnase yang grade-nya sebenarnya tidak cukup menampung beban berat seperti itu, ya akhirnya rusak. Ini juga alhamdulillah jadi perhatian kita semua, dan itu juga bisa dikonfirmasi kepada Pak Bupati di Tabalong. Artinya itu juga didengar juga itu dari, maksudnya itu masukan-masukan dari masyarakat Ya juga, memang seharusnya memang itu harus didengar, karena kita ini kan merepresentasi daripada masyarakat. Masyarakat menginginkan kita, mengamanahkan kita untuk menyuarakan, untuk memperjuangkan, dan kita memang kerjanya seperti itu. Jadi ya memang harus dikerjakan, ini tugas kita, ini amanah yang memang harus kita laksanakan. Jadi seperti itu, dan itu satu kebanggaan bagi Habib pribadi selama 10 tahun dipercaya, diamanahkan oleh masyarakat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang sudah mempercayakan kepada kami untuk menjadi anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Selatan.